Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Snack Soal, channel buat belajar masuk PTN dengan santai, ringan, atau pelan-pelan, yang penting paham. Yes, berhasil juga bikin video ketiga. Nah, video kali ini babnya persamaan kuadrat. Ini bab yang hampir gak pernah absen di setiap tahun SBMPTN. Pun di ujian mandiri seperti SIMAK UI atau UM-UGM, soal dari bab ini berpeluang besar keluar. Jadi kalau kalian menguasai bab ini, saya yakin minimal satu soal kalian udah pasti bener lah. Anyway, buat yang pengen hemat kuota, file di video ini segera bisa teman-teman download pada link di bawah deskripsi. Baik, kita mulai saja latihan soal persamaan kuadratnya. Nah, seperti biasa, sebelum kita latihan soal-soal, saya ingin menunjukkan dulu konsep dasar dari materi yang akan kita bahas, yaitu persamaan kuadrat. Nah, di sini kita bisa lihat, saya hanya menyediakan 3 rumus ya. Dan karena rumusnya cuma 3, saya sangat merekomendasikan teman-teman menguasai persamaan kuadrat. Karena ini termasuk materi yang hampir selalu keluar di soal-soal SBMPTN atau saat ini UTBK gitu ya. Dan rumus yang perlu dikuasai pun cuma 3. Bahkan untuk soal-soal SBMPTN hampir dari tahun ke tahun gitu ya, hanya membutuhkan rumus yang pertama ini aja. Kita harus menguasai gimana cara mencari akar-akar ya, mencari akar-akar dari ax kuadrat plus bx plus c ini. Kita harus tahu gimana caranya bikin x diambil x1 dikali x diambil x2 seperti ini ya. Dimana x1 dan x1 ditambah x2 adalah min b per a, x1 dikali x2 adalah c per a. Ya, cukup itu aja. Kalau itu udah master, saya optimis banget teman-teman bisa ngerjain minimal 1 soal di UTBK. Nah, lalu gimana dengan rumus kedua dan rumus ketiganya? Nah, rumus kedua dan rumus ketiga ini umumnya sih keluar kalau teman-teman tertarik ikut ujian mandiri seperti UM-UGM atau SIMAK UI, seperti itu. Misalnya rumus kedua ini kita gunakan biasanya ketika rumus pertama tidak cukup. Ternyata angka-angkanya bukan bilangan bulat gitu, kurang bagus. Ya, disinilah kita gunakan rumus kedua ya. Lalu kapan kita gunakan rumus ketiga? Ya, simple. Rumus ketiga kita gunakan ketika soal tersebut menggunakan keterangan sifat akar-akarnya apa gitu. Misalnya soalnya bilang akar-akar persamaan ini real dan berbeda gitu. Persamaan kuadrat ini akar-akarnya tidak real atau imajiner. Ya udah, berarti kita akan mainin rumus ketiga. Selama teman-teman nggak tertarik untuk ikut ujian mandiri, biasanya sih rumus 1 aja udah cukup. Oke ya, kira-kira itu aja untuk konsep dasarnya. Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Nah, ini dia soal yang pertama ya, itu UTBK 2019. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat plus ax plus dalam kurung 1 diambil a sama dengan 0. Akar-akarnya x1 dan x2. Jika 1/x1 ditambah 1/x2 sama dengan 4/3, maka nilai a diambil 1 dikali a min 2 berapa? Seperti itu ya. Oke, ini udah kelihatan ya, lagi-lagi kata kuncinya cuma akar-akar ya. Langsung aja kita cari nih langkah pertamanya. Kita harus siapkan penjumlahan dan hasil kali akar-akar dari x kuadrat plus ax plus 1 diambil a sama dengan 0, seperti itu. Oke, seperti ini ya. Jadi kan persamaan kuadratnya ini ya. Nah, kita pengen cari tahu nih, x1 tambah x2 berapa, x1 kali x2 berapa, seperti itu. Nah, oke, saya ingatkan di rumus 1 ya. Ini kan karena ini nggak ada a-nya ya, bukan angka biasa, kita nggak bisa langsung begini nih ya. Ya udah, kita siapin aja x1 tambah x2 nanti adalah negatif b per a, x1 kali x2 nanti adalah c per a. Tantangannya pada soal ini adalah biasanya kan b itu tengah-tengah, c itu ujung ya. Nah, ini a-nya tengah-tengah, terus di kanan ada 1 diambil a. Ya udah, intinya gini, pada soal ini a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan a, C-nya adalah 1 diambil A. Atau kalau misalnya masih bingung, gini aja. X1 ditambah X2 nanti yang tengah-tengah, X1 dikali X2 adalah yang ujung. Gitu aja ya. Yuk, seperti ini jadinya.
Nah, ini dia nih ya. X1 ditambah X2 adalah min B per A ya. Karena B-nya adalah A, A-nya adalah 1. Atau negatif tengah per awal, A per 1 gitu. Jadi ya dari sini kita dapat X1 tambah X2 adalah negatif A. Pun yang perkalian X1 kali X2, ya udah C per A seperti itu ya. C-nya 1 diambil A, A-nya 1 gitu ya. Atau ujung per awal gitu. Dan ya udah 1 diambil A dibagi 1 ya tetap 1 diambil A seperti itu ya. Ya itu aja langkah satunya. Hampir rata-rata soal persamaan kuadrat tuh kita nyiapin ini aja. Kalau akar-akarnya ditambah apa, kalau akar-akarnya dikali apa. Kalau udah selesai, ya kita ke langkah berikutnya. Nih ya. Nah, kita manfaatkan informasi dari langkah pertama ini untuk menjabarkan seper X1 ditambah seper X2. Seperti ini ya. Nah, yuk kita sederhanakan dulu yang ini. Oke, samakan penyebut berarti dikali ya. X1 kali X2. Kali silang yang atasnya. X2 kali 1 X2, X1 kali 1 ya X1. Hasilnya adalah 4/3. Nah, ini dia. Kan tadi X2 tambah X1 ini ya. Negatif A tuh taruh jadinya. X1 kali X2, 1 diambil A. Ini jadinya. Ya udah, artinya negatif A per 1 diambil A sama dengan 4/3. Kalau udah kayak gini udah kebayang ya langkah apa berikutnya akan kita lakukan? Ya, kali silang. Jadi 3 dikali negatif A jadi negatif 3A. 1 diambil A kali 4 jadi 4 diambil 4A ya. 1 kali 4, 4. Negatif A kali 4 ya negatif 4A. Ya, sederhanain. Jadinya ini ya. Udah, yang ada A-nya saya pindahin. Min 4A saya pindahin ke depan negatif 3A jadi seperti ini ya. Otomatis 4A diambil 3A adalah A. A-nya 4. Nah udah. Kita tinggal ke langkah terakhir berarti kalau udah dapat A-nya. Cari nilai A diambil 1 kali A diambil 2. Nih ya. Ya kita ganti A-nya. 4 diambil 1 dikali 4 diambil 2. Ya udah 3 kali 2 berapa? 6. Oke ya. Jadi soal yang pertama jawabannya E. Setelah mendapatkan jawaban soal yang pertama, sekarang kita masuk ke soal yang kedua ya. Nah, ini dia soal yang kedua. Oke, pasangan P Q ya. Ciri khas UTBK. Jadi nanti kita disuruh nyari nilai P dan membandingkannya dengan Q ya. Apakah P besar dari Q, P kurang dari Q, dan seterusnya. Nah, di soal 2 ini pasangan P dan Q ini temanya persamaan kuadrat. Diketahui Gx sama dengan 3x diambil 1 dan akar-akar G kuadrat X diambil 4Gx sama dengan 3 adalah alfa dan beta. Oke, biasanya X1 dan X2, kali ini alfa dan beta. Tenang aja, rumusnya sama. Nah, diketahui P-nya nanti 3 alfa ditambah 3 beta dan Q-nya 7. Hubungan mana nih yang benar? Seperti itu ya. Ya udah, intinya kan kita disuruh nyari nih ya, hubungan 3A tambah 3 beta nih nilainya berapa, seperti itu. Ya udah, kita masuk ke langkah yang pertama. Ini dia langkah yang pertamanya ya. Jadi ya kita sederhanakan saja. G kuadrat X diambil 4Gx. Nah, ini nih ya. Gx sama dengan 3x diambil 1 ini akan kita masukkan ke dalam sini ya. Jadi Gx yang ada di sini akan kita ganti jadi 3x diambil 1. Gx yang ada di sini akan kita ganti jadi 3x diambil 1. Seperti ini ya. Oke, saya gunakan dalam kurung dulu. Jadi kalau ada bentuk kuadrat nempel di G, artinya dia Gx kuadrat, seperti itu. Lanjut. Nah, udah setiap Gx saya ganti jadi 3x diambil 1 ya. Jadi nanti 3x diambil 1 kuadrat diambil 4 kali 3x diambil 1 diambil 3. Oh ya, 3 yang ada di sini saya pindahin ke kiri ya. Jadinya negatif dan yang ada di kanan 0 seperti ini. Kalau udah, ya udah kita jabarkan.
Nah ini ya. Oke, ingat video pertama 3x diambil 1 kalau dikuadratkan jadinya seperti ini ya. 3x dikuadratkan jadi 9x kuadrat. 2 kali 3x dikali negatif 1 jadinya negatif 6x. Negatif 1 dikuadratkan jadinya plus 1. Sebelahnya 4 dikali 3x jadi 12x. 4 dikali negatif 1 jadi negatif 4. Negatif 3 nya tetap. Nah kalau udah seperti ini, kita buka nih dalam kurungnya masing-masing ya. Hati-hati dengan tanda plus minusnya. Nah seperti ini. Negatif 12x, negatif ketemu negatif jadi positif. Positif 4, diambil 4, diambil 3. Oke, udah kalau kayak gini kita pasang-pasang ini. 6x nanti diproses dengan 12x, 1 diproses dengan 4 dan 3 seperti itu ya. 9x kuadrat yang ada temannya jadi biarin aja. Seperti ini ya. Nah, kan kita dapat nih 9x kuadrat diambil 18x diambil 2. Kalau udah kayak gini gimana? Ya, kita bisa langsung cari nilai P. Nah, ini dia. Kan katanya P itu 3 alfa ditambah 3 beta ya. Ini akar-akarnya alfa dan beta ya udah. Kita akan mainin penjumlahan alfa dan beta. Jadi tiganya kita keluarin nih. Nah, kan tadi udah dijelasin ya penjumlahan akar-akar rumusnya apa? Yuk saya ingetin lagi. Ini dia. Ingat, penjumlahan akar-akar rumusnya adalah negatif B per A. Di sini B-nya negatif 18 dan A-nya 9. Otomatis jadinya seperti ini ya. Nah, negatif B, hati-hati ya. Jadi jangan langsung diambil min 18-nya. Negatif B berarti negatif dikali negatif 18 per A. A-nya 9. Nah, jadinya 2 ya. Karena negatif kali negatif jadi positif. 18 bagi 9 2. Artinya kita dapat nilai P itu 6. Oke, ini udah dapat jadinya P-nya 6. Kalau udah dapat boleh langsung ke sini ya, tapi saya akan teruskan proses di sini pelan-pelan. Nah, karena P sama dengan 6 dan Q sama dengan 7, maka P kurang dari Q. Ini ya. Jawabannya B. Nah, setelah mendapatkan jawaban soal yang kedua, sekarang kita masuk soal yang ketiga ya. Nah, ini dia soal yang ketiga. Jadi nilai X yang memenuhi sistem persamaan F kuadrat X diambil 8Fx sama dengan 9 dengan Fx sama dengan setengah X adalah, nah oke, ini dari UTBK terakhir kemarin ya, UTBK 2021. Nah, kita disuruh cari nih, ini akar-akarnya tuh apa. Bisa dibilang soal 3 ini mirip sekali dengan soal yang kedua. Yuk kita coba selesaikan ya. Nah ini dia ya, sama seperti soal yang kedua tadi ya. Ya kita sederhanakan aja. F kuadrat X diambil 8Fx sama dengan 9-nya. Nah, jadi ya seperti yang tadi saya bilang ya, soal 3 bisa diselesaikan seperti menyelesaikan soal 2. Tapi saya pengen coba kasih cara lain lah untuk mengerjakan soal di samping. Jadi ini selera, nanti teman-teman mau pilih yang mana kira-kira kalau ketemu soal yang seperti ini. Nah, caranya kita mulai dengan ini. Misalkan Fx sama dengan P, maka F kuadrat X diambil 8Fx sama dengan 9, ya jadi P kuadrat diambil 8P gitu ya. Kan Fx sama dengan P. F kuadrat X jadi P kuadrat, 8Fx berarti jadi 8P ya gitu. Nah 9-nya saya pindahin ke kiri nih ya, saya pindahkan ke ruas kiri sehingga jadi persamaan kuadrat biasa. P kuadrat diambil 8P diambil 9 sama dengan 0. Nah ingat, kan angkanya enak nih untuk dibikin X diambil 1 dikali X diambil X2 seperti itu ya. Yuk kita cari akar-akarnya dengan cara pemfaktoran seperti ini. Nah siapin 2 dalam kurung P dan P, terus kita pikirin nih dua angka yang kalau dikali jadinya yang ujung tuh ya min 9, dan kalau ditambah jadinya yang tengah min 8. Sebenarnya rumusnya sama-sama min B per A sih, cuman kan ini 1, jadi nggak usah dipikirin lah, langsung aja apa yang ditambah jadinya yang tengah, apa yang dikali jadinya yang ujung. Dua angka.
Nah, kita nanti dapat negatif 9 dan plus 1. Negatif 9 ditambah 1 jadi negatif 8. Negatif 9 dikali 1 negatif 9. Seperti itu. Udah deh, kita dapat P-nya 9 dan P-nya sama dengan negatif 1. Oke ya, tentu saja belum ada jawabannya ya, karena ini kan baru permisalan, bukan X. Nah, kita ganti lagi nih, P-nya apa tadi? Fx. Nah, ya udah, berarti Fx sama dengan 9 dan Fx sama dengan negatif 1. Fx itu apa? Fx itu setengah X ya. Ini dia. Berarti setengah X sama dengan 9, setengah X sama dengan negatif 1. Ya udah, kita kali silang aja ya. Kalau setengah X 9 berarti X-nya ya 9 kali 2 yaitu 18. Kalau setengah X negatif 1 berarti X-nya ya negatif 2 gitu ya. Udah deh, kita dapat X sama dengan 18 dan X sama dengan negatif 2. Seperti itu ya. Ada sini jawabannya? Oke, jawabannya A. Baik, itu tadi jawaban dari soal yang terakhir untuk video kali ini. Seperti biasa, sebelum penutup, kita masuk ke intermezzo dulu ya. Saya ingin sharing-sharing ringan dulu. Apakah teman-teman ada yang masih bingung mau kuliah di mana nanti? Nah, bisa jadi teman-teman suka dengan kampus yang lingkungannya hijau dan adem. Nah, kalau teman-teman suka kampus dengan lingkungan yang hijau dan adem, ini dia 5 kampus Indonesia paling ramah lingkungan berdasarkan UI Green Metric 2021. Oke, sebagian dari teman-teman mungkin berpikir bahwa wah, nomor satunya pasti UI nih. Nah, buat teman-teman yang mikir nomor satunya UI, ya emang bener sih nomor satunya UI ya. Bosan gak sih saya ngomongin UI terus? Ya, saya sih enggak. Anyway, kita lanjut ke nomor yang kedua. Nah, tenang aja, kalaupun teman-teman kurang suka dengan UI, ada Undip kok. Ya, dia juga gak kalah adem. Ya, bisa dilihat dari fotonya, banyak sekali pemandangan yang hijau-hijau. Juga ada Universitas Gadjah Mada ya, UGM. Nah, ini juga termasuk kampus yang adem lah, banyak lingkungan hijaunya. Lalu juga ada Institut Teknologi 10 November ya, ITS. Jadi kalau teman-teman pengen opsi lain kampus yang adem, ITS bisa jadi tempat yang cocok buat teman-teman. Nah, lalu ada Universitas Negeri Semarang nih ya, UNES. Jadi ini adalah 5 kampus Indonesia paling ramah lingkungan berdasarkan UI Green Metric 2021 ya. UI Green Metric apaan sih? Nah, UI Green Metric itu ranking untuk mengukur sejauh mana kampus-kampus di berbagai negara mengedepankan program ramah lingkungan. Jadi UI nih, dia nggak iseng-iseng bikin ranking se-Indonesia terus menempatkan dia sendiri di posisi teratas, bukan. UI ingin membuat ranking yang juga bisa meranking kampus-kampus di negara-negara selain Indonesia ya. Apakah kampus itu ramah lingkungan atau tidak. Jadi kalau teman-teman mampir ke web resmi UI Green Metric, teman-teman juga bisa melihat ranking kampus paling ramah lingkungan di negara-negara lain. In case kelima kampus ini kurang menarik buat teman-teman dan teman-teman pengen ke luar negeri. Seperti itu. Ya, itulah kira-kira intermezzo pada video kali ini. Sebagai penutup, ini tips belajar dari saya. Kalau bingung mau mulai belajar dari mana, karena mapel dan bab UTBK banyak banget, mulailah dari mata pelajaran yang paling mudah dan dari bab yang paling mudah. Kita bisa pilih mapel yang jadi keunggulan kita paling enjoy belajarnya, atau yang di rapor nilainya paling tinggi dibanding mapel lainnya. Fokus kuasain bab-bab termudah dulu. Pastikan berbagai soal dari bab itu bisa kita jawab tanpa lihat pembahasan. Terima kasih sudah mampir ke Snack Soal. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga video ini bermanfaat.